Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bu, nama saya Arif Dani Rahman dari Stasiun Meteorologi kelas 4 Ekodang, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 18 tahun 2021. Di sini saya akan membuat learning journal agenda 2 aneka dengan judul anti korupsi dengan pengampu Bu Nurrahmini Esos MPD. Secara umum, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, keberbokan, dan kebusukan. Hal ini merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Dampak negatifnya pun itu sangat luas. Yang pertama itu dari tata ekonomi, akan berakibat terhadap pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga ada di tata politik, mengakibatkan ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, dan lain-lainnya. Yang keempat ada di tata administrasi, menjadi tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, dan lain-lainnya. Ciri-ciri korupsi itu ada 6. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembentangan hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan. Secara umum penyebab korupsi itu ada 9. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkahnya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keresahan, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan yang terakhir gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI diantaranya ada 4 aspek utama. Yang pertama aspek individu dan pelaku korupsi, yang kedua adalah aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, yang terakhir adalah sistem yang buruk. Pencegahan korupsi diantaranya ada 2. Yang pertama itu dari sistem, dan yang kedua adalah perbaikan dari manusianya. Yang pertama terkait sistem, di sini kita bisa membuat peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lainnya. Dan yang dari sisi perbaikan manusia di antara lainnya adalah perbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis anti korupsi di antaranya ada unsur subjektif, tiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Dan yang kedua adalah unsur objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi diantaranya ada 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Kesadaran anti korupsi. Nah, di sini kesadaran anti korupsi itu bisa ditumbuhkan dengan menciptakannya spiritual accountability, yang mana di sini menitik beratkan mengingatkan kita terhadap sebelum adanya kehidupan di dunia dan kehidupan pasca di dunia. Nah, di sini ketika spiritual accountability baik, memiliki niat baik, visi-visi baik, usaha terbaik, hasil terbaik, dan di sini seorang CPNS pun akan mempunyai spiritual accountability. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi di antara lainnya ada 9. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.